Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di P3 Podcast Perihal Pendidikan. Hai, perkenalkan, namaku Nikmatul Hayati, biasa dipanggil dengan Nikma. Kali ini aku akan membawa kalian untuk mencermati, untuk membahas tentang kurikulum. Kurikulum adalah sebuah hal yang sudah tidak tabu lagi ya bagi kita, terutama bagi akademisi seperti kita, bagi calon dosen, calon guru ke depannya. Dan kali ini aku kedapatan narasumber yang sangat terpercaya perihal kurikulum. Dia bernama Wuri Anissa Nurfadilah. Dia akan membawa kita ke arah pembahasan kurikulum, apa saja sih pengertian dari kurikulum, kemudian manfaatnya, kemudian ruang lingkupnya, dan sebagainya. Please welcome Wuri Anissa Nurfadilah. Give applause. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wuri Anissa Nurfadilah, sering dipanggil Wuri. Nah, setelah perkenalan dengan narasumber, aku akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Mbak Wuri ya. Yang pertama, bagaimana sih konsep dasar kurikulum itu? Baik, terima kasih Mbak Nikma atas pertanyaannya. Sebelum masuk ke konsep dasar kurikulum nih, kita harus tahu dulu ya, kurikulum itu apa sih? Jadi kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan yang bertujuan untuk memandu proses pembelajaran dan pengajaran di sebuah lembaga pendidikan. Terus apa bedanya dengan konsep dasar kurikulum? Jadi, konsep dasar kurikulum itu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik dalam pendidikan, teman-teman. Kemudian, terkait tujuan berarti. Tadi tujuan ya Mbak Nikmah. Untuk konsep dasar kurikulum itu dibagi berbagai cabang ya, dan mempunyai tujuan sendiri. Yang pertama itu terkait tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan itu menggambarkan hasil yang diinginkan dari proses pendidikan, baik itu dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun nilai-nilai yang diharapkan siswa itu bisa mencapainya, seperti itu. Kemudian konten kurikulum. Konten kurikulum ini harus relevan ya dengan tujuan pendidikan di atas tadi, di mana yang memperhitungkan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian poin ketiga itu terkait metode pengajaran dan pembelajaran. Metode pengajaran itu bervariasi, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kemudian yang nomor 4 itu evaluasi dan penilaian. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, termasuk ujian, tugas, proyek, presentasi, dan lain-lain, sesuai dengan kreativitas guru masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kelima itu fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana fleksibilitas ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengajaran agar relevan dan efektif sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian poin keenam, yaitu terkait inklusivitas dan keadilan, di mana prinsip inklusivitas ini dan keadilan ini harus tercermin dalam pemilihan materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi dalam suatu pendidikan ya teman-teman. Kemudian yang nomor 7 terkait keterlibatan stakeholder, di mana keterlibatan ini memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat kita, seperti itu. Kemudian yang terkait itu, yang terakhir terkait kebijakan pendidikan. Kebijakan ini dapat menetapkan standar pembelajaran, menentukan prioritas pendidikan, dan mengatur proses evaluasi. Oh, seperti itu. Lalu, apa saja sih komponen-komponen dari kurikulum?
Nah, jadi dalam kurikulum itu pasti ada komponen kurikulum, teman-teman. Nah, secara garis besar saya akan membagi sub itu menjadi 6. Yang pertama itu terkait komponen tujuan. Nah, dalam komponen tujuan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu tujuan domain kognitif, tujuan domain afektif, dan tujuan domain psikomotor. Di mana tujuan domain kognitif ini bertujuan untuk mengarahkan pada pengembangan akal dan intelektual pada siswa-siswi. Kemudian yang kedua adalah domain afektif, ini bertujuan untuk mengarahkan dan menggerakkan hati nurani para siswa-siswi. Kemudian yang terakhir itu terkait psikomotor. Psikomotor ini bertujuan untuk mengarahkan pada pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. Kemudian poin yang kedua itu terkait komponen isi dan struktur program atau materi. Pada program ini itu berisi bahan yang diprogramkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh silabus yang telah pendidik siapkan, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang poin ketiga itu terkait komponen media atau sarana prasarana yang berada dalam dunia pendidikan di sekolah. Nah, hal ini berisikan seperti alat bantu untuk memudahkan pendidik dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang keempat itu terkait komponen strategi belajar mengajar. Strategi di sini mempunyai arti yang komprehensif yang mestinya dipahami dan diupayakan untuk pengaplikasiannya oleh seorang pendidik sejak dari mempersiapkan pengajaran sampai proses terakhir, yaitu evaluasi. Kemudian yang kelima itu terkait komponen proses belajar mengajar, di mana di sini sangatlah penting proses pendidikan. Proses pendidikan ini bertujuan akhir terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Jadi sebagai proses awalan di mana pendidik itu dapat bukan secara mutlak merubah, itu bukan, tapi kita berusaha pendidik itu sebagai pengupaya suri tauladan untuk berubah, untuk mengayomi anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian yang keenam terkait komponen evaluasi atau penilaian. Di sini evaluasi harus signifikan ya dan berkelanjutan, digunakan untuk mewujudkan suatu pengembangan kurikulum yang sangat efektif dan bermakna. Dan hal ini sebagai kayak acuan setiap tahunnya, seperti itu, teman-teman. Jadi bisa evaluasi itu bisa jadi bahan pengembangan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti itu, Mbak Nikmah, kurang lebih. Lalu apa saja sih ruang lingkup dari kurikulum? Dalam ruang lingkup kurikulum ini itu merujuk pada cakupan atau jangkauan dari apa yang diajarkan dan yang telah kita pelajari dalam suatu program pendidikan, di mana ruang lingkup ini bisa dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama adalah materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan diajarkan kepada peserta didik atau siswa. Hal ini kita biasanya dalam lingkup sekolahan itu berisikan mata pembelajaran seperti itu, entah itu matematika, IPA, ilmu sosial, bahasa, seni, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terkait tujuan pendidikan. Jadi tujuan-tujuan pendidikan ini membentuk landasan di mana untuk merancang pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian siswa, baik itu dari segi akademik maupun pengembangan pribadi atau potensi anak ataupun sosial juga bisa.
Kemudian yang ketiga itu terkait metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini dapat beragam, mulai dari ceramah, diskusi, proyek, pemecahan masalah, hingga pembelajaran berbasis teknologi. Dan ini sesuai kreativitas tenaga pendidik di lapangan ya Mbak, kita nggak bisa harus pakem terhadap metode pembelajaran. Kemudian yang keempat itu terkait penilaian dan evaluasi, di mana hal ini melibatkan berbagai jenis tes, tugas, proyek, dan penilaian lainnya. Hal ini sangat penting, di mana efektivitas kurikulum itu secara keseluruhan akan berdampak pada evaluasi ke depannya, seperti itu Mbak. Jadi evaluasi ini sangat berperan penting untuk bahan penilaian untuk kurikulum selanjutnya. Kemudian keterpaduan dan relevansi. Keterpaduan dan relevansi ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara konsep-konsep yang telah dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan mereka. Ini secara dunia nyata ya Mbak, harus penting. Kemudian yang terakhir itu terkait konteks dan budaya, di mana konteks dan budaya ini berkaitan dengan lingkungan kita sekitar yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, kearifan tradisional, serta tantangan maupun peluang yang unik dari mahasiswa kita, dari siswa-siswi kita, dari para tenaga pendidik, seperti itu. Jadi dimana terkadang tuh konteks budaya itu kan sangat minim untuk dipublish secara umum. Nah, kita tuh tenaga pendidik bisa menjadikan ruang lingkup itu menjadi suatu yang tidak awam lagi bagi dunia pendidikan, seperti itu Mbak. Jadi secara keseluruhan itu ruang lingkup kurikulum harus dirancang dengan cermat, di mana memastikan bahwa pendidikan itu diberikan secara relevan, menantang, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pemuda dan pemudi yang berpengetahuan, berwawasan luas, dan siap menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan yang serba pesat seperti itu Mbak. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Nikma. Ya, saya paham. Lalu apa saja sih ruang lingkup dari kurikulum dan manfaat dari kurikulum atau fungsi dari kurikulum itu sendiri itu apa? Jadi dalam ruang lingkup kurikulum ini itu merujuk pada cakupan atau jangkauan dari apa yang diajarkan dan yang telah kita pelajari dalam suatu program pendidikan, di mana ruang lingkup ini bisa dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama adalah materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan diajarkan kepada peserta didik atau siswa. Hal ini kita biasanya dalam lingkup sekolahan itu berisikan mata pembelajaran seperti itu, entah itu matematika, IPA, ilmu sosial, bahasa, seni, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terkait tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ini membentuk landasan di mana untuk merancang pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian siswa, baik itu dari segi akademik maupun pengembangan pribadi atau potensi anak ataupun sosial juga bisa. Kemudian yang ketiga itu terkait metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini dapat beragam, mulai dari ceramah, diskusi, proyek, pemecahan masalah, hingga pembelajaran berbasis teknologi. Dan ini sesuai kreativitas
tenaga pendidik di lapangan ya Mbak, kita nggak bisa harus pakem terhadap metode pembelajaran. Kemudian yang keempat itu terkait penilaian dan evaluasi, di mana hal ini melibatkan berbagai jenis tes, tugas, proyek, dan penilaian lainnya. Hal ini sangat penting, di mana efektivitas kurikulum itu secara keseluruhan akan berdampak pada evaluasi ke depannya, seperti itu Mbak. Jadi evaluasi ini sangat berperan penting untuk bahan penilaian untuk kurikulum selanjutnya. Kemudian keterpaduan dan relevansi. Keterpaduan dan relevansi ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara konsep-konsep yang telah dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan mereka. Ini secara dunia nyata ya Mbak, harus penting. Kemudian yang terakhir itu terkait konteks dan budaya, di mana konteks dan budaya ini berkaitan dengan lingkungan kita sekitar yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, kearifan tradisional, serta tantangan maupun peluang yang unik dari mahasiswa kita, dari siswa-siswi kita, dari para tenaga pendidik, seperti itu. Jadi dimana terkadang tuh konteks budaya itu kan sangat minim untuk dipublish secara umum. Nah, kita tuh tenaga pendidik bisa menjadikan ruang lingkup itu menjadi suatu yang tidak awam lagi bagi dunia pendidikan, seperti itu Mbak. Jadi secara keseluruhan itu ruang lingkup kurikulum harus dirancang dengan cermat, di mana memastikan bahwa pendidikan itu diberikan secara relevan, menantang, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pemuda dan pemudi yang berpengetahuan, berwawasan luas, dan siap menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan yang serba pesat seperti itu Mbak. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Nikma. Selanjutnya itu terkait manfaat ya Mbak. Jadi untuk manfaat kurikulum ini bisa dari berbagai ranah ya, bisa dari guru, dari masyarakat, dari substansi seperti kepala sekolah, dari orang tua, seperti itu. Jadi untuk guru mungkin secara mutlak itu sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian dari sisi kepala sekolah sebagai pemimpin itu untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Kemudian dari orang tua, di mana hal ini bisa menjadi pedoman dalam membimbing anaknya selama belajar di rumah, seperti itu. Kemudian terkait manfaat kurikulum di masyarakat itu untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan untuk siswa itu juga ada manfaatnya sebagai suatu pedoman di mana ia dapat belajar sesuai dengan kapasitasnya, sesuai usia standarnya atau standar lainnya, seperti itu. Ternyata seperti itu manfaat dan fungsinya. Kemudian ada nih beberapa prinsip inovasi kurikulum. Coba selanjutnya adalah prinsip-prinsip inovasi kurikulum dan faktor-faktor inovasi kurikulum itu apa saja? Nah, ya, jadi dalam kurikulum ini ada 2 prinsip inovasi kurikulum yang secara garis besar kita bagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di mana prinsip umum ini kita bisa membagi lagi menjadi 5 sub. Yang pertama itu terkait prinsip relevansi, di mana kurikulum yang kita rancang dan kita kembangkan apakah sudah relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua itu prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum yang kita rancang dan kita kembangkan apakah sudah bersifat adaptif
mampu menyesuaikan diri dengan konteks pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu prinsip kontinuitas, di mana kurikulum yang kita rancang dan kita kembangkan kemungkinan peserta didik lebih sanggup untuk mengembangkan potensinya kelak dalam rencana pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Kemudian prinsip keempat terkait prinsip praktis, merupakan kurikulum yang sebaiknya mudah digunakan sebagai alat yang sederhana, di mana biayanya relatif murah, terutama dalam situasi ekonomi dewasa seperti ini. Kemudian yang terakhir itu terkait prinsip efektivitas, di mana efektivitas sebuah kurikulum itu harus dilihat dari sejauh mana perubahan peserta didik dan sebagaimana dampak dalam kehidupan sehari-harinya, dan bahkan apa sih karya-karya yang telah dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua tadi terkait apa sih prinsip khusus dari suatu inovasi kurikulum. Jadi untuk prinsip khusus itu berkaitan dengan tujuan pendidikan, yang prinsipnya berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan pemilihan media, alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian seperti itu, seperti assessment seperti itu ya Mbak. Terkait faktor-faktor inovasi kurikulum ya Mbak. Jadi hal ini salah satu mengapa perlunya diadakan inovasi kurikulum, di mana hal ini kita sebagai narasumber ataupun para pendidik itu bisa menjawab berbagai pertanyaan yang telah beredar di masyarakat seperti itu. Nah, secara garis besar, secara faktor utamanya itu biasanya kita membagi menjadi 5 faktor. Yang pertama adalah faktor guru, di mana guru sebagai ujung tombak dalam pengembangan kurikulum ya Mbak. Seperti yang kita ketahui, guru itu sebagai fondasi dalam dunia pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait faktor dari siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pengembangan kurikulum. Kita harus mengetahui juga bagaimana faktor-faktor yang bisa kita ketahui untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga itu terkait faktor program pembelajaran, di mana hal ini merupakan panduan dalam melaksanakan dan mengimplementasi kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat itu faktor fasilitas, termasuk sarana prasarana yang biasanya diabaikan dalam penerapan inovasi kurikulum. Kemudian yang kelima itu terkait faktor lingkungan sosial masyarakat. Dalam inovasi kurikulum ini pasti memiliki peran penting di dalamnya, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ini Mbak, seperti Baik, jadi dalam faktor-faktor inovasi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, bukan faktor utama tadi, yaitu seperti faktor filosofis, faktor psikologis, faktor politik, pembangunan negara dan perkembangan dunia, dan yang terakhir itu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Seperti itu, Mbak. Oh, I see. Ya, saya sering mendengar itu. Kemudian kita nih kan saat ini di pendidikan itu atau di lembaga pendidikan itu sedang ongoing perihal kurikulum merdeka ya. Nah, menurut Mbak Wuri, itu konsep kurikulum merdeka pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih Mbak Wuri? Nah, benar. Jadi kita masih proses masa transisi ya Mbak kalau terkait kurikulum merdeka itu. Soalnya di lapangan pun untuk tingkat TK dan RA itu masih ada beberapa yang masih menggunakan kurikulum K13. Jadi masih
berproses dan bertahap. Mungkin dari sisi beberapa aspek yang mungkin para di lapangan itu belum bisa untuk mengikuti. Jadi kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang sebagai opsi di mana diterapkannya suatu pendidikan mulai ajaran tahun 2022 sampai sekarang, tuh kan. Nah, sedangkan pada konsep kurikulum merdeka ini tidak mengutamakan sistem drilling dalam proses pembelajarannya, seperti menghafal, mengerjakan tugas dalam bentuk lembaran kerja anak, seperti itu. Apalagi Merdeka Belajar ini pada pembelajaran khususnya anak usia dini itu lebih mengarah kebebasan anak untuk bermain, melakukan kegiatan bermain, anak mengalami proses pembelajaran dan memperoleh kesenangan yang bermakna. Nah, terus untuk kurikulum ini dalam dunia pendidikan lebih bersifat universal yang memiliki ide unik tapi berisiko fundamental, di mana siswa mempunyai masa yang cukup membiasakan diri dengan sketsa yang dapat mengokohkan keterampilan secara keseluruhan. Nah, terus apa sih konsep merdeka belajar pada anak usia dini? Salah satu tujuannya itu untuk membantu mengasah kemampuan pemecahan masalah anak, mendorong anak untuk berpikir kritis, sehingga mereka memiliki pemahaman yang luas dan kompleks, serta membantu anak untuk mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya dan keterampilannya, bukan hanya perkembangan kognitif saja, seperti itu. Dan untuk implementasi hal ini akan menjadi pembiasaan yang positif dan terampil dalam membangun relasi sosial anak. Kemudian anak akan dituntun juga menjadi kreatif, inovatif dalam berbagai bidang sesuai dengan minatnya masing-masing anak tadi, seperti itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu terkait kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini hanya berupa rencana, tidak menjadi ketetapan untuk utuh secara dilaksanakan seperti itu, dan seperti ongoing dan berproses seperti itu. Jadi rencana yang telah disusun tersebut dapat diubah sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi, minat, serta bakat anak di lapangan. Seperti itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Nikmah ada pertanyaan lagi, dipersilakan, monggo. Oh, jadi seperti itu kurikulum merdeka pendidikan anak usia dini ya. Oke, pembahasannya yang amat cukup menarik. Terima kasih Mbak Wuri atas penjelasannya, dan sayangnya kita sudah sampai di ujung podcast kita kali ini ya, di ujung pembahasan kita. Dan pembahasan yang banyak dagingnya sekali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Wuri atas penjelasan materi yang sangat amat mudah untuk dipahami. Saya harap kedepannya kita akan lebih mengetahui lebih banyak lagi, lebih bisa mengaplikasikan kurikulum dengan baik, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak ya tentunya. Baiklah teman-teman, tutup podcast kita hari ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.